Mempunyai profesi sebagai supir bis itu memang sangatlah menyenangkan. Selain kita bisa selalu berpergian, kita juga bisa cuci mata dan tidak jenuh. Tetapi selain itu menjadi supir bis juga harus mempunyai skill dan feeling yang benar-benar matang. Salah sedikit saja, nyawa penumpang bisa jadi taruhannya. Tak hanya sampai di situ, menjadi supir bis juga harus bisa menerima segala resiko yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apalagi kalau bukan soal mistis, menjadi supir bis juga harus akrab dengan kejadian-kejadian mistis, seperti kejadian yang ingin Mimin bahas kali ini. Tapi sebelum Mimin membahasnya, alangkah baiknya jika teman-teman semua bantu Mimin tekan tombol subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita pembahasan selanjutnya. Tak usah berlama-lama, kita langsung gas aja. Cerita ini diangkat dari sebuah tweet yang ada di internet, semoga kisah ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kuntilanak Gunung Bunder. Kejadian ini bermula di tahun 2004, saya kerja jadi sopir bis malam, yang poolnya ada di daerah Tajur Bogor. Suatu hari, saya dapat tugas bawa bis pariwisata dengan tujuan wisatanya ke Gunung Bunder Bogor. Saya mulai start bawa tamu dari Menara Mandiri Jakarta jam 5 sore. Saat itu saya benar-benar buta daerah Gunung Bunder. Tapi mau bagaimana lagi, berhubung tugas saya sebagai sopir, saya tetap harus menyelesaikan order yang dikasih sama kantor. Saya didampingin satu orang kernek namanya Ocit. Nama samaran. Kondisi Jakarta pada hari Jumat sore itu sangatlah macet. Apalagi yang saya bawa adalah bis pariwisata yang super besar. Jadi semakin menambah lama saja rasanya perjalanan ini. Seiring roda bis berputar, sampailah saya di Gapura menuju Gunung Bunder, kira-kira jam setengah 7 malam, dengan kondisi cuaca yang gerimis. Yang bikin saya kaget, ternyata setelah belok masuk Gapura itu jalannya sangatlah kecil, buat badan bis Mercedes dengan penumpang 55 orang. Susahnya minta ampun. Saya coba sabar, walau hati merasa sangat dongkol. Kok bisa-bisanya kantor ngasih order bis segede ini dengan jalan masuk yang sangat kecil? Apa nggak disurvei dulu, ama panitia acaranya? Asli dongkol banget saya rasanya. Meter demi meter saya jalanin itu bis dengan sangat hati-hati. Sempet juga saya matahin beberapa tiang bendera bambu milik warga, karena saya mesti ambil haluan jauh kalau ada belokan yang agak tajam. Kalian yang pernah ke Gunung Bunder, pasti bisa bayangin gimana seremnya saya bawa bis gede gitu ke tempat itu. Mana hujan pula, dan malam-malam pula. Akhirnya terlewatlah sudah gerbang masuk Taman Nasional Gunung Salak Endah, kira-kira jam 8 malam. Jalanan semakin lama semakin mengecil, dan pas-pasan banget buat bodi bis yang segede ini. Mulai dari tanjakan hingga turunan, kiri tebing dan kanan jurang. Nah ini bro yang serem tanjakan terakhir sebelum Curug Cihurang yang sebelah kanan jurang dan sebelah kiri deretan pohon pinus. Entah kenapa, tiba-tiba bis ngadat dan gak kuat menanjak. Padahal tanjakannya biasa aja dan gak curam-curam banget kayak tanjakan sebelumnya. Tapi di sini malah bis kayak ngeden dan gak mau menanjak. Parahnya lagi saya kejebak di tengah-tengah tanjakan itu. Mau nyoba mundur, tapi ngeri nyebur ke jurang. Tapi kalau maju pun tetap saja gak kuat nanjak. Saya pasang rem tangan, dan celaka, rem tangan pun gak kuat nahan bodi bis yang sebesar ini. Yang sedikit demi sedikit mulai mundur ke bawah. Penumpang pun mulai cemas dan panik. Ada yang teriak-teriak histeris, dan ada juga yang baca doa-doa. Pokoknya udah mulai kacau suasana malam itu. Segala cara sudah saya coba, berbekal skill saya sebagai sopir bis, saya coba untuk matiin AC, dan terus coba jalan lagi pakai gigi satu, dan tetap saja gak kuat. Anehnya mesin Mercedes-Benz O1521, yang termasuk yang paling bertenaga kalau buat trek yang menanjak.
Tetapi kok ini benar-benar tidak kuat, saya suruh kernek saya untuk turun, buat ganjal ban belakang pakai balok ganjal yang selalu saya bawa di bagasi buat menahan supaya bis nggak terus-terusan berjalan mundur. Anehnya lagi, itu ganjal langsung terpental begitu dipasang di roda, terpental dan hilang ke jurang di sebelah kanan. Saya mencoba minta penumpang turun dari bis satu persatu demi keselamatan penumpang. Berhubung udah tinggal beberapa puluh meter lagi ke Curug Cihurang, saya sarankan penumpang untuk berjalan kaki. Dan tinggallah saya berdua sama si kernek, yaitu si Ocit. Dan anehnya, nggak ada kendaraan lain di depan atau di belakang saya, kayak kerasa sepi banget. Saya coba lagi jalanin bis, tetap nggak bisa, saya udah pasrah kalau emang bis ini nasibnya bakal nyebur ke jurang. Karena bis yang berjalan mundur terus sedikit demi sedikit. Dalam kondisi yang galau abis kayak gitu tahu-tahu kernek saya teriak kenceng banget. Bareng ama teriakan si Ocit. Dan kedenger juga suara ketawa cewek tapi mirip suara burung. Seperti burung apa gitu. Kira-kira seperti ini suaranya. Wiku wiku wiki kiki kiki kiki. Terus-terusan itu suara ketawa gak ilang-ilang. Saya makin panik di tempat gelap begini ada suara seaneh itu. Ternyata si Ocit lihat kuntilanak nangkring di atap bis bagian belakang, yang ada blower AC-nya, ternyata ini yang bikin penyebab bis ngadat nggak karuan. Refleks saya tekan tuas klason panjang banget. Niatnya buat ilangin ketakutan saya sendiri karena dengar suara ketawa tuh Kunti. Ajaibnya, pas saya tekan klakson lama banget, tahu sendiri klakson hela bis MB suaranya bergema sampai mana-mana. Sambil mainin kopling ama gas, akhirnya bis bisa merangkak maju nanjak terus sampai ke Curug Cihurang. Sampai di Curug Cihurang, saya parkirin bis dan terus keliling bis bareng ama penumpang yang udah sampai duluan jalan kaki tadi. Di situ ternyata ada penumpang yang udah tahu, kalau bis ini digandulin kuntilanak sejak masuk dari gapura di bawah. Dan wow, sok banget saya dengernya. Itu pengalaman saya di Gunung Bunder. Pesan, kalau kemana-kemana pakai kendaraan jangan lupa klakson di tempat-tempat yang kira-kira angker. Saya bukannya nggak mau klakson waktu itu. Cuma saya risih aja mainin klakson bis yang suaranya galak gitu. Apalagi di jalan kampung yang sepi seperti itu. Semoga kisah cerita ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, agar selalu berdoa dan tetap fokus dan tenang dalam menghadapi masalah. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa beri like dan share ke teman-teman kalian. Agar saya selalu semangat untuk membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekian dari saya, dan terima kasih.